Kedatangan Ramadan ini baginya bukan sesuatu yang istimewa, baginya bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi baginya hanya biasa-biasa saja. Kita puasa, namun ternyata hanya itu-itu saja. Jangan sampai kita puasa hanya dapat lapar dan dahaganya saja, gitu loh. Jangan ada alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Rugi ya, rugi ya. Assalamualaikum mi people, berjumpa lagi di Opini, obrolan publik, inspiratif dan terkini spesial Ramadan. Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, ampunan dan keberkahan. Di momen inilah pahala dilipat gandakan, dosa diampuni dan kebaikan sekecil apapun bernilai besar di sisi Allah. Namun di balik keistimewaan itu, kita sering mendengar sebuah renungan. Orang yang berpuasa belum tentu mendapatkan pahala puasa. Nah, dari sinilah pentingnya kita memahami bahwa pahala Ramadan tidak hanya ditentukan kuatnya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga niat yang lurus dan akhlak yang terjaga. Oleh karena itu, people, pada hari ini, segmen Opini kali ini kita akan membahas tentang rahasia pahala Ramadan dari niat hingga akhlak. Dan saya tidak sendirian nih people, karena sudah bersama dengan kami di sini, Gus Maksum. Selamat sore Gus. Selamat sore Mbak. Gimana puasanya? Aman ya Gus? Aman, damai, sentosa. Nah, nanti dengan Gus Maksum nih people, kita akan berbagi ilmu begitu ya Gus, sekaligus meluruskan cara pandang kita tentang pahala Ramadan. Nah, sebelum melanjutkan ke lebih jauh pembahasan kita gitu ya Gus. Kira-kira kenapa sih bulan Ramadan itu disebut lebih istimewa dari bulan-bulan yang lain, Gus? Jadi begini Mbak Nikmah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, bulan yang luar biasa, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Keistimewaan dan keluarbiasaan Ramadan ini adalah karena beberapa hal. Yang pertama, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Mu'jizat terbesar pertama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian keistimewaan yang kedua adalah karena bulan Ramadan ini diberikan ampunan yang luar biasa. Jadi istilahnya bulan Ramadan adalah bulan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad SAW sampaikan, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa artinya? Man soma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, ini yang menunjukkan keistimewaan dari bulan Ramadan. Nah, kalau bulan suci Ramadan umumnya memang umat Islam itu menyambutnya dengan sukacita ya Gus. Betul. Dengan kebahagiaan gitu. Bahagia. Namun untuk beberapa orang mungkin biasa saja gitu Gus dengan bulan suci Ramadan. Nah, kira-kira apa sih Gus yang perlu kita perbaiki gitu? Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama, bahwa sejatinya Rasul itu juga sudah memberikan isyarat pada kita semua. Rasul itu memberikan isyarat pada kita semua bahwa ternyata banyak orang yang lalai ya,
banyak orang yang tidak mempedulikan Ramadan. Kenapa demikian? Ramadan itu kan panggilan sebenarnya. Maka kenapa Allah itu sampaikan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi Ramadan, puasa ini adalah panggilan untuk orang-orang yang beriman. Jadi beriman itu maksudnya bagaimana? Jadi orang itu kadang ada yang mukmin tapi ada yang Islam atau Muslim tapi belum tentu mukmin. Wah, menarik. Gimana ini, Gus? Mukmin pasti Islam. Jadi orang Muslim itu, orang yang beragama Islam itu belum tentu dia mukmin. Maka perintah Allah ini ya ayyuhalladzina amanu ini isyarat bagi orang-orang yang memiliki keimanan. Jadi kuat tidaknya iman seseorang, lemah tidaknya iman seseorang, inilah yang sejatinya mempengaruhi apakah dia bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, apakah dia enjoy saja, gitu, biasa-biasa saja, poso luweh ora poso, luweh kan gitu. Nah, ini sejatinya adalah pengaruh dari kuantitas dan kualitas iman itu. Maka sejatinya problemnya itu bukan di Ramadan, gitu loh. Jadi problemnya itu bukan di Ramadan, tetapi problemnya adalah pertama di dalam keimanan seseorang. Yang kedua problemnya adalah di dalam hati seseorang, gitu loh. Hatinya ketika masih dipenuhi dengan keduniaan, imannya tidak kuat, imannya lemah, sehingga kedatangan Ramadan ini baginya bukan sesuatu yang istimewa, baginya bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi baginya hanya biasa-biasa saja, begitu. Nah, kemudian ada sedikit tips nggak sih, Gus, agar keimanan kita itu bisa lebih tinggi gitu menyambut bulan suci Ramadan ini? Nah, tips yang perlu kita lakukan bersama sejatinya adalah yang pertama, kita menguatkan kembali keimanan kita bahwa puasa ini adalah perintah Allah, bahwa puasa ini adalah kewajiban bagi umat Islam. Maka selayaknya perintah Allah ya harus kita laksanakan, harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Iman perlu kita naikkan. Iman perlu kita tingkatkan. Kemudian yang kedua, tentunya hati ini juga harus betul-betul disiapkan. Maka persiapan Ramadan itu yang pertama adalah persiapan ruhaniyah. Ruhaniyah kita harus siap dulu. Niat kita harus ditata betul. Jangan sampai kita puasa namun ternyata hanya itu saja. Jangan sampai kita puasa hanya dapat lapar dan dahaganya saja, gitu loh. Hanya ngelih gitu kan, aduh apa meneh ora sahur gitu. Wah repot gitu ya. Maka ini penting untuk kita betul-betul bisa menjadikan Ramadan ini betul-betul sebagai Ramadan yang berkualitas untuk kita semua. Benar sekali. Karena kita juga sering mendengar renungan tadi ya, Gus, yang sudah saya sebutkan bahwa orang yang berpuasa itu belum tentu mendapatkan pahala puasa. Nah, yang masuk kriteria orang tersebut apa nih, Gus? Nah, ini loh yang penting buat kita ini. Nah, tadi saya sampaikan, jangan-jangan kita berpuasa ini hanya dapat laparnya saja. Gitu. Jangan-jangan kita berpuasa ini hanya dapat hausnya saja. Tetapi tidak mendapatkan esensi ya, nilai dari puasa tersebut. Maka Nabi sampaikan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Nah, ini warning sebenarnya. Gimana itu, ini warning dari Rasulullah Muhammad SAW bahwa ternyata banyak di antara kita yang berpuasa.
ya. Rubba shaimin min siyamihi illal ju' wal atos. Banyak di antara kita orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga di dalam aktivitas dan ibadah puasanya. Nah, lalu bagaimana kriteria orang tersebut? Kok dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja? Ini yang penting juga. Maka kriterianya bagaimana? Satu, kriterianya dia mampu menjaga laparnya, tetapi tidak mampu menjaga lisannya. Ya. Dia mampu menjaga laparnya, tapi dia tidak mampu menjaga lisannya dari ghibah, ya, rasan-rasan, ora rame nek rasan-rasan kan. Nah, kemudian apa? Fitnah mungkin, ya, menggunjing orang lain dan sebagainya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia mampu menahan makan, tetapi tidak mampu menahan diri dari kemaksiatan. Mampu menahan makan, tidak mampu menahan dari kemaksiatan. Matanya jelalatan gitu kan. Ayo, siapa ya? Siapa itu? Matanya jelalatan, kemudian kemaksiatan anggota tubuh yang lain yang masih dipertontonkan. Nah, ini bagian dari kriteria tersebut, ya. Dikhawatirkan dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tetapi tidak mendapatkan esensi dari puasa tersebut. Ya, kemudian ini yang ketiga, ya. Yang ketiga, dia rutin, ya. Jadi dia rutin puasa, ya, tetapi juga rutin melakukan kemaksiatan. Nah, balance gitu ya mikirnya ya, Gus. Poso jalan, maksiat jalan. Repot ya, Gus. Nah, ini bahayanya adalah ketika ini menjadi apa yang diwarningkan oleh Nabi. Dia menjalankan puasa tetapi tidak menerima esensi dan tujuan dari puasanya, tetapi malah hanya mendapatkan lapar dan dahaganya saja. Begitu, Mbak. Jadi memang untuk sekaligus menghormati bulan Ramadan, kalau bisa hawa nafsunya ditahan dulu gitu ya, Gus. Nah, betul. Dari gibah tadi mungkin, kemudian maksiat-maksiat kecil yang bisa mengurangi pahala puasa gitu ya, Gus. Oke. Nah, people, setelah yang satu ini nanti kita akan bahas juga tentang amalan-amalan apa saja sih yang bisa melipat gandakan pahala puasa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Opini. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب. Isana itu artinya doa, sebuah doa yang kepanjangannya adalah insya Allah barokah dan amanah. Bikin ada blus, ada mukena, ada dress juga, dan ada baju koko anak juga ada. Jadi tuh mukenanya gini kan, kalau misalnya mau dipakai
dipakai di kepala gini, tinggal disesuaiin aja. Nah, seperti ini. Pokoknya lebih gampang di-adjust ya. Betul, bisa di-adjust sesuai keinginan kita. Kalau misalnya enggak di kepala, bisa kita taruh di bawah seperti ini. Oh iya. Kan kita udah pakai jilbab. Nah, begini. Gitu, banget Masya ya. Allah. Iya, ini bahan satin silk. Hai people, lihat nih saya lagi cari-cari takjil buat buka puasa nanti. Dan sekarang kita lagi ada di The Pastry Homemade, yang mana dia tuh punya pastry macam-macam yang enak banget dan semuanya ini rasanya penasaran kayak gimana karena ini udah ada azan. Langsung aja kita coba yuk. Nih kita lihat ya isinya, dalamnya seperti apa kejunya. Mantap banget, full kejunya ya. Buat people yang penasaran kayak gimana cerita usahanya dari usaha satu ini, tonton terus di Ini Usahaku. Kami dari Windu Sama Semarang dalam rangka biar berkunjung ke makam Habib Rohai untuk berdoa lah, karena kami dari santri ya. Kami suka dengan ulama-ulama terdahulu. Kemudian selain itu tempatnya juga menarik. Tempatnya kalau menurut kami seperti di kota Madinah gitu. Akhirnya kami tertarik untuk kesini. Baik, tadi kita sudah membahas begitu people tentang orang yang berpuasa tapi tetap maksiat jalan. Nah, itu nanti kalian bisa hanya mendapatkan lapar dahaga tapi pahalanya nggak dapat gitu. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa melipat gandakan pahala selama bulan Ramadan? Di segmen kedua ini kita akan bahas tuntas ya bersama dengan Gus Maksum begitu. Yeah. Gimana sih Gus kiat-kiat supaya pahala kita bisa berlipat ganda selama bulan Ramadan ini? Oke, jadi begini people ya. E-people. E-people. Jadi begini, di dalam bulan Ramadan ada ibadah-ibadah wajib dan ada ibadah-ibadah sunnah. Ya, di dalam bulan Ramadan ibadah wajibnya apa? Tentunya ibadah wajibnya adalah puasa. Ya, puasa ini menjadi ibadah wajib yang harus dan mutlak dilakukan oleh orang yang beragama Islam, apalagi yang mukmin ya. Maka jangan sampai puasa ini di bulan Ramadan ya hanya digunakan leha-leha saja, santai-santai saja. Maka kita gunakan nih dengan menambahkan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Apa itu ibadah sunnah yang lain yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan? Contoh adalah sholat taraweh. Ya, sholat taraweh ini hanya ada di bulan Ramadan. Jadi tidak ada di bulan Syawal sholat taraweh, itu tidak ada. Tidak ada. Ini istimewa hanya di bulan Ramadan. Maka tarawehnya ini ya teman-teman Ansor dimanapun berada ini ya, termasuk GP Ansor Kota Semarang ini.
Ya, harus menjaga sholat tarawehnya ya, di masjid, di musola, dimanapun panjenengan semua berada. Kita kuatkan iman kita dengan senantiasa menjalankan ibadah puasa. Kemudian bersolat taraweh ya, dan menambah sholat sunnah yang lain. Nah, sholat sunnah yang lain contoh sholat rawatib, ya, kemudian sholat malam, tahajud, sing ra biasa tahajud, ya, sing ra biasa tahajud, bengi tangi ning uyuh tok. Nah, ini puasa Ramadan jadikan sesuatu yang beda, ya. Jadi ketika malam bangun, nah, kemudian dilanjut dengan sholat tahajud, ya. Kemudian apa? Tilawah Al-Quran, ya. Tilawah Al-Quran ini bisa dilakukan oleh siapapun, ya. Baik yang sudah lancar, ya, yang sudah lancar membacanya, ataupun yang saat ini masih dalam taraf belajar membaca Al-Quran, masih gratul-gratul, gitu. Masih gratul-gratul tidak masalah, ya. Yang penting niatnya adalah belajar Al-Quran, sehingga kalau toh nanti ada kesalahan itu dimakfu. Nah, ya, dimakfu. Jadi belajar membaca Al-Quran tuh, ya, bagi yang belum lancar, kalau malu di musola, kalau malu di masjid, di rumah nggak apa-apa. Sendiri dulu gitu ya. Sendiri ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, tidak apa-apa. Ya. Itu bernilai ibadah. Bahkan nyuwun sewu, bisa jadi pahalanya orang yang membaca Al-Quran belum lancar ini lebih besar daripada orang yang sudah lancar. Lu maksudnya bagaimana, Gus? Kalau orang sudah lancar membaca Al-Quran, biasanya dia tidak membawa mushaf, ya kan? Membawa mushaf ini sudah pahala tersendiri. Melihat huruf-huruf Al-Quran ini pahala tersendiri. Kemudian kesulitannya di dalam membaca Al-Quran ini pahala sendiri. Jadi pahalanya bisa lebih besar dari pahalanya orang yang lancar membaca Al-Quran. Nah, ini motivasi sebenarnya. Ya. Motivasi untuk kita semua di bulan Ramadan, ya. Jangan ada alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Rugi ya, rugi ya. Apalagi pahalanya kan luar biasa ya. Kalau pahala sodakoh, ya, kalau pahala sodakoh di luar bulan Ramadan ini kelipatan 10 bahkan kelipatan 700, tapi di bulan Ramadan ini semua pahala Allah yang tentukan. Jadi apa, no limit, no limit, pahalanya no limit. Begitu, termasuk yang perlu kita galakkan di dalam bulan Ramadan adalah bagaimana kita bisa bersedekah, berinfak. Jadi kita saleh secara rohaniah, juga saleh secara sosial. Begitu. Berbagi ya, Gus. Berbagi. Lah ini yang teman-teman Ansor juga nanti akan laksanakan, ya. Ada kegiatan juga, Gus? Ada kegiatan nanti sahur of the road, ya. Kemudian kita juga berbagi takjil dan lain sebagainya. Ini yang nanti akan juga dilakukan oleh teman-teman Ansor Kota Semarang. Oke, berbagi takjil ini juga jadi fenomena yang masif di saat puasa ya, Gus. Iya. Itu juga akan no limit pahalanya, Gus. Wah, no limit, terus pokoknya no limit ya. Dan memang benar ya, Gus, kalau orang yang membagikan takjil itu pahalanya sama dengan memberi, sama dengan berpuasa. Begitu? Sama dengan berpuasa. Nabi sudah sampaikan demikian. Jadi pahala orang yang memberikan buka puasa itu layaknya orang yang berpuasa. Namun, nah ini yang jadi perhatian nih. Ada namunnya. Jadi ya, jangan sampai ini jadi alasan kita tidak berpuasa. Oh iya benar. Wong saya sudah ngasih iftar, ya. Saya sudah ngasih berbuka, saya sudah ngasih takjil pada orang yang berpuasa, pahalanya seperti orang
Berpuasa. berarti aku raposo Wah, itu yang bahaya. Bahaya itu ya. Jangan Jadi sampai tetap kita puasa ya, Gus, jangan ya? sampai kita salah paham, apalagi pahamnya yang salah. Ah, benar banget. Jadi pertama tadi memang kita harus berpuasa karena ini wajib ya, Gus. Betul. Kemudian sholat sunnah seperti tarawih, witir gitu, terus juga tahajud. Bisa sekalian bangun sahur, sekalian tahajud ya, Gus. Betul sekali. Dan sedekahnya jangan lupa berbagi takjil kalau bisa. Betul gitu. sekali. Nah selain itu, Gus, kita misal lagi puasa tapi Ya. sekaligus bekerja. Nah itu bisa dihitung sebagai salah satu ibadah berpuasa tidak, Gus? Jadi begini, bekerja ini adalah bagian dari amal dunia. Bekerja ini kan amal dunia. Amal dunia, benar. Sama kayak makan. Makan itu amal dunia, minum itu amal dunia. Tetapi semua amal dunia ini bisa menjadi amal akhirat, artinya berpahala kalau kita niatkan yang betul. Makanya Nabi sampaikan ya, innamal a'malu binniyat, bahwa semua perbuatan, semua aktivitas, semua kegiatan itu tergantung niatnya. Nah, tergantung niatnya. Maka bagaimana posisi bekerja ketika puasa? Loh, ini malah menjadi posisi yang luar biasa bagi kita semua. Pahalanya bisa tambah luar biasa. Kenapa? Karena kita niatkan bekerja ya, itu untuk mencari nafkah yang halal, untuk keluarga, ya, liridhoillah, untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dalam bekerja juga didasari dengan kejujuran, amanah, tanggung jawab. Ini kan penting ya. Maka inilah yang nantinya akan menambah esensi dari puasa itu. Jadi bekerja tidak sia-sia, tetapi bekerja di bulan Ramadan akan menambah pundi-pundi pahala. Begitu, Mbak Dewa. Intinya adalah kita meniatkan gitu ya, Betul. Gus, untuk mendapatkan ridho Allah. Itu yang paling utama. Nah, kemudian kalau misal kita sahur dan berbuka gitu, Gus, ada tidak ibadah-ibadah yang bisa kita jadikan pahala juga nih ketika sahur dan juga berbuka? Oke. Jadi dua kegiatan yang luar biasa ini ya, di bulan Ramadan. Ada sahur, ada berbuka. Bagaimana memanfaatkan sahur ini sehingga menjadi sahur yang berkah? Yang pertama adalah ketika sahur kita akhirkan sahurnya. Akhirkan sahur karena itu bagian dari sunnah Kanjeng Nabi, sunnah Rasul. Yang kedua, kita banyakin berdoa sebelum subuh. Ya. Sebelum subuh kita banyakin berdoa karena Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya di sepertiga malam terakhir dimanapun, termasuk adalah di bulan Ramadan. Kemudian ketika berbuka puasa ya, berbuka puasa itu kalau menurut sunnah Nabi ya, itu harus disegerakan walaupun hanya dengan seteguk air ya, walaupun hanya dengan seteguk air kita segerakan berbuka. Namun ada apa istilahnya, tingkatannya. Apa itu? Ketika kita mau berbuka, kita berdoa dulu, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kemudian kita minum seteguk air atau makan untuk membatalkan puasa. Baru nanti kita berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini kadang, Mbak, kadang doa ini dibaca sebelum berbuka. Iya, seringnya kayak gitu, Gus. Doa ini dibaca sebelum berbuka. Padahal kalimatnya jelas, Allahumma laka sumtu. Allahumma ya Allah, bagimu kami telah berpuasa. Ya, berarti dia sudah membatalkan puasanya. Jadi begitu. Jadi doa sebelum makan dulu. Betul. Kemudian minum, baru Allahumma laka sumtu. Ya, aturannya begitu. Aturannya begitu di ya. dalam kitab I'anatul Talibin begitu. Baru tahu ini ya, Gus. Iya. Jadi nanti sore, people kalau misal berbuka puasa gitu ya udah paham.
doa Allahumma barik lana dulu. Hafal ya. Udah hafal Gus ya harusnya. Baru minum dan Allahumma lakasum tuh. Nah, terakhir ini Gus. Kan kita berpuasa selama Ramadan ini sudah giat gitu seperti sholat sunnah, kemudian sedekah dan lain sebagainya. Gimana sih Gus supaya itu berlanjut setelah Ramadan? Ada tipsnya nggak Gus? Oke, tipsnya bagaimana? Yang pertama, panjenengan niatkan di dalam hati untuk senantiasa melazimkan, ya, mendawamkan aktivitas-aktivitas ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, usahakan semaksimal mungkin. Misalkan setelah Ramadan, ya, kita tidak ada puasa Ramadan, tapi ada puasa Senin Kemis. Lakukan puasa Senin Kemis. Kita sholat malam, lakukan sholat malam. Infak sedekah, lakukan infak sedekah. Nah, ini untuk mendawamkan pahala-pahala yang dan juga esensi dari bulan Ramadan ini agar senantiasa terus berjalan walaupun Ramadan telah pergi. Begitu. Dan semoga kita dipertemukan dengan Ramadan tahun berikutnya. Amin, begitu amin ya Gus. Rabbal Alamin. Baik people, wah ini menarik sekali ya pembahasan kita kali ini. Banyak hal-hal yang belum tahu begitu Gus. Dan setelah kita diskusi, setelah kita talk show hari ini, kita jadi tahu bahwasanya ini loh yang tidak boleh dilakukan ketika puasa. Ini loh yang akan melipat gandakan pahala puasa. Dan semoga people setelah menyaksikan talk show kali ini bisa melipat gandakan lagi ibadah-ibadahnya, bisa lebih giat lagi begitu ya Gus. Betul. Dan jangan lupa people untuk tetap saksikan opini hanya di channel YouTube Semarang Pemkot. Dan kita akan punya pembahasan-pembahasan menarik, opini spesial Ramadan. Saya Nima dan juga Gus Maksum. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر. الله أكبر. لا